Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abi Martino Putra, Eolea Chandra Gautama, Faridah Nur Setyaning Tias, Iga Maharani Putri, Mufiza Ahmad Razik, Oktof Tengkiang Ramadan, dan Zafira Nur Hasnalisa. Kami bertuju akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia tentang Kerajaan Sriwijaya. 1. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Dapun Tahyang Sri Jayanangsa. Keterangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Namun, kisah pendiri kerajaan ini merupakan salah satu bagian yang sulit dipecahkan oleh peneliti. Sebab, dalam sumber-sumber yang ditemukan, tidak ada struktur genealogis yang tersusun rapi antar Raja Sriwijaya. 2. Letak Kerajaan Sriwijaya. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan. Namun pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh J. Kodes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa struktur genealogis Raja-Raja Sriwijaya banyak terputus dan hanya didukung bukti-bukti yang dianggap kurang kuat. Berikut adalah nama-nama Raja Kerajaan Sriwijaya yang disepakati oleh beberapa ahli setelah masa kekuasaan Depunta Hyang Sri Janayasa. 1. Sri Indrawarman. 2. Raja Dharanindra. 3. Raja Samaratungga. 4. Raja Pikatan. 5. Balaputra Dewa. 6. Sri Udayadiyawarman. 7. Sri Culamaniwarman atau Cudamaniwarman Dewa. 8. Sri Marawiyatunggawarman. 9. Sri Sangramawijayatun. 4. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya yang penting adalah prasasti. Prasasti-prasasti itu ditulis dengan huruf Pallawa. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu kuno. Beberapa prasasti itu antara lain sebagai berikut. 1. Prasasti Kedudukan Bukit. Prasasti Kedudukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang, dekat Palembang, berangkat tahun 605 Saka atau 638 Masehi. 2. Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuo berangkat tahun 606 Saka atau 684 Masehi. 3. Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang. Prasasti ini tidak berangkat tahun. 4. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka berangkat tahun 608 Saka atau 656 Masehi. Dan yang kelima, Prasasti Karangbrahi. Prasasti Karangbrahi ditemukan di Jambi, berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya Raja Balaputra Dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya pada abad ke-8 dan 9. Namun pada dasarnya kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal ini disebabkan raja-raja setelah Marawijaya sudah disibukkan dengan peperangan melawan Jawa pada 922 Masehi dan 1016 Masehi, dilanjutkan dengan melawan Kerajaan Kola pada tahun 1917 hingga 1925. Raja Sri Sanggarawijaya berhasil ditawan. Pada masa kekuasaan Balaputra Dewa sampai dengan Sri Marawijaya, Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Setelah itu mereka berhasil memperluas kekuasaannya hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan. Untuk menjaga keamanan itu, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat sehingga kapal-kapal asing yang ingin berdagang di Sriwijaya merasa aman dari gangguan perompak. Hingga lambat laun, Sriwijaya berkembang menjadi negara maritim yang kuat. 6. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-11, berawal dari serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kola yang berhasil menawan salah satu raja Sriwijaya tersebut.
Setelah itu, kerajaan Sriwijaya mulai lemah dan tidak bisa mencegah negara taklukannya menjalin hubungan dengan negara saingan di Jawa. Hingga kelemahan ini dimanfaatkan oleh kerajaan Sukodaya dari Thailand di bawah Raja Kameng. Wilayah Sriwijaya di Semenanjung Malaysia berhasil direbut, sehingga Selat Malaka bisa dikontrol. Akhir abad ke-14, Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan kerajaan Majapahit dari Jawa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.